semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang spirituality, yaitu misi jiwa. Jadi dalam video kali ini saya ingin membantu teman-teman untuk mengumpulkan puzzle-puzzle yang mungkin selama ini sedang atau telah kalian kumpulkan. Jadi puzzle-puzzle kehidupan, puzzle-puzzle spirituality yang di dalam perjalanan kalian mengarungi kehidupan kali ini, oke? Jadi langsung saja kita shuffle. Apa misi jiwamu di kehidupan saat ini? Pile 1, pile kedua, dan terakhir pile ketiga. Silakan memilih menurut intuisi kalian. Apa misi jiwamu di kehidupan saat ini? Pilih yang pertama kali dipilih oleh hati kalian. Jangan terlalu lama karena itu akan membuat bias. Tapi jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran pertama. Oke, apa misi jiwamu untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama? Oke, ada inner wisdom. Kita lihat detailnya ini tentang apa misi jiwa teman-teman di tebaran pertama ini. Oke, yang pertama Knight of Cup. Benar, tentang pencarian ini sepertinya. Ada the strength. Dan yang terakhir the word. Oke. Jadi misi jiwa untuk teman-teman di tebaran pertama ini adalah tentang pencarian ke dalam diri, pencarian inner wisdom atau pemahaman, insight atau petunjuk dari dalam diri kalian sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini yang berada di tebaran pertama saat ini sedang melakukan pencarian besar-besaran gitu ibaratnya. Jadi kalian saat ini sedang sangat mempertanyakan eksistensi hidup kalian, tujuan hidup kalian, dan mungkin arah hidup kalian itu mau kemana gitu. Pada awalnya masa ini atau fase ini akan diawali dengan masa-masa krisis identitas gitu. Jadi belief atau dogma yang selama ini disematkan kepada kalian sejak kecil, dewasa ini mulai menjadi pertanyaan besar untuk kalian. Jadi yang semula kalian mengira kalian adalah A, nah di masa-masa saat ini tuh mulai goyah, mulai banyak pertanyaan dasar sebenarnya, cuman justru membuat kalian bingung gitu, kayak mulai goyah dan krisis identitas. Yang semula kalian mengira kalian adalah seseorang yang begini misalnya, ternyata kalian akan dihadapkan dengan momen-momen atau masalah-masalah yang ini memaksa kalian mau tidak mau mengubah pola pikir, mengubah identitas atau cara pandang kalian terhadap diri kalian sendiri.
Nah, karena kalian sedang masa galau, ibaratnya masa pencarian jati diri, mungkin kalian akan berusaha mencari petunjuk dari luar. Kalian akan berusaha mengeksplorasi lingkungan sekitar kalian atau lingkungan eksternal kalian. Kalian berusaha mencari petunjuk, mencari ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi sama diri aku. Aku sedang kenapa gitu, kenapa aku menghadapi kegalauan yang aku sendiri juga nggak tahu untuk mendefinisikannya gitu. Jadi kalian mungkin saat ini sedang memiliki banyak sekali pertanyaan yang who, what, whom, where, why, when. Itu pertanyaan-pertanyaan 5 dasar, tapi malah nggak ada yang bisa bantu kalian untuk ngejawab itu gitu. Jadi nggak semua orang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan dasar kalian tentang hidup, even itu orang tua kalian sendiri, teman-teman dekat kalian sendiri. Jadi mungkin di saat ini kalian akan rawan mencari validasi dari orang luar yang kalian anggap lebih paham, yang kalian anggap sebagai mungkin guru yang bisa memberi pencerahan untuk kalian, untuk membantu kebingungan kalian. Nah, jika benar demikian, it's okay untuk mencari validasi dari luar, mencari petunjuk dari luar. Karena yang sefrekuensi ini biasanya akan datang sendiri, akan datang sendiri gitu, maksudnya akan datang dengan sendirinya gitu. Jadi di perjalanan pencarian jati diri ini, kalian pasti akan bertemu karena kalian mencari. Jadi orang yang kalian cari itu bakalan datang, gimana aja caranya tuh bakalan datang sendiri gitu. Nah, saran saya, sehaus apapun kalian dalam mencari jati diri, dalam mencari petunjuk, dalam mencari jawaban dari puzzle-puzzle kalian, orang yang pertama kali, nomor satu yang harus kalian percayai adalah diri kalian sendiri. Jadi selalu menimbang-nimbang semua hal berdasarkan 50% akal pikiran atau logika dan 50% perasaan, intuisi atau suara hati. Ketika suara hati dan akal pikiran kalian itu seimbang, meskipun orang lain itu kelihatannya pinter banget, kelihatannya wisdomnya tinggi banget gitu, kalian akan bisa membedakan mana sih yang beneran sesuai dengan yang aku cari, mana sih yang ibaratnya banyak ngomongnya tapi wisdomnya sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kalian boleh percaya sama orang gitu, cuman yang harus pertama kali kalian percaya adalah diri kalian sendiri. Kita bisa membaca sekian banyak buku, kita bisa mempelajari sekian banyak pemahaman, tapi yang harus masuk, yang boleh masuk ke dalam diri kita itu ya harus difilter. Nah, keseimbangan akal pikiran dan logika, keseimbangan akal pikiran atau logika dengan kata hati atau intuisi ini nanti yang akan menyelamatkan kalian supaya kalian tetap on the track, supaya kalian gak keluar jalur, supaya kalian bisa menemukan diri sejati kalian, supaya kalian bisa menemukan kelebihan-kelebihan kalian, kekuatan kalian gitu. Jadi yang bisa menyelamatkan dan melindungi diri kalian sendiri itu ya diri kalian sendiri gitu. Jadi akal pikiran dan intuisi yang sejalan, yang seimbang. Saat itulah kalian akan bisa mengeksplorasi dunia ini dengan bijaksana. Karena ketika kita belajar tanpa kebijaksanaan, jatuhnya pasti akan celaka. Nah, jadi ketika kalian ingin mencari, belajar hal-hal baru, entah itu tentang diri kalian atau tentang kehidupan, gunakanlah akal pikiran dan intuisi kalian secara seimbang. Karena itulah yang akan melindungi kalian, karena itulah yang akan menjadi filter agar semuanya tuh gak kalian tampung. Bisa stres kalau semuanya ditampung. Nah, dengan kedewasaan inilah, dengan kebijaksanaan itu tadi, kalian justru akan bisa menemukan guru terbaik kehidupan. Siapa itu?
Guru terbaik kehidupan adalah diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri itu ada seorang guru paling bijaksana yang Tuhan titipkan atau yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia. Disitulah kalian akan bisa mendapatkan inner wisdom tentang kehidupan. Jadi jika disimpulkan, jadi kemana-mana ya penjelasannya. Jadi jika disimpulkan, misi jiwa atau soul purpose untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama adalah pencarian jati diri. Memahami kehidupan dari berbagai sudut pandang, mengalami, merasakan kebenaran Tuhan dari berbagai rasa. Jadi ini tuh lebih tentang ke eksplorasi, tentang pencarian jati diri. Jadi fokusnya ke internal. Jadi mungkin ini teman-teman yang sedang lagi banyak-banyaknya mencari puzzle-puzzle kehidupan. Nah, di file pertama ini adalah kumpulan orang-orang yang sedang mengeksplorasi dunia, entah dunia di dalam dirinya, jadi semesta di dalam dirinya atau semesta di luar dirinya. Jadi nggak heran kalau teman-teman yang berada di tebaran pertama ini lebih fokus ke dirinya, yang mungkin nggak terlalu tertarik dengan karir, dengan asmara gitu. Karena kalian saat ini tuh misi jiwanya sedang memenuhi pemahaman gitu ibaratnya. Jadi sedang pencarian jati diri, pencarian pengalaman, wisdom, insight. Jadi ibaratnya sedang belajar. Jadi misi jiwanya tuh belajar. Dengan belajar itu kan banyak metodenya, bisa mengalami sendiri, bisa kita melihat pengalaman orang lain, bisa kita mengevaluasi dari orang lain supaya kita nggak banyak-banyak bonyoknya gitu. Nah gitu, jadi intinya misi jiwa untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama adalah perjalanan spiritual masuk ke dalam diri kalian untuk menemukan guru terbaik yang bisa memberikan kalian inner wisdom. Jadi intinya eksplorasi, belajar hal-hal baru. Gitu sih intinya. Oke, kita lanjut ke tebaran kedua. Misi jiwa untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua adalah unconditional love. Oke. Ada judgment. Kemudian the sun. The emperor. Oke. Manis sekali ini kartu-kartunya. Jadi misi jiwa soul purpose untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua ini adalah tentang membawa perubahan untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kalian, untuk masyarakat luas. Kalau di tebaran pertama tadi itu lebih ke internal, nah tebaran kedua ini lebih ke eksternal. Jadi kalian saat ini misinya adalah membantu humanity, society, atau membantu memperbaiki kondisi masyarakat, membantu mensejahterakan kemanusiaan dengan bakat-bakat yang kalian miliki, dimana semua ini kalian lakukan harus dengan unconditional love.
Jadi cinta yang tidak bersyarat. Karena ketika kita mengabdi untuk orang lain, pelayanan gitu, tapi hati kita nggak ikhlas, nggak, karena gak ikhlas ini karena kita nggak punya cinta kasih gitu, pasti hasilnya tidak optimal. Ibaratnya kita ngebantu orang kita nggak ikhlas, ya jadinya pasti gampang capek. Capek itu wajar ya, maksudnya capek dan ngeluh dan marah-marah gitu. Nah, jadi teman-teman di tebaran kedua ini, ketika kalian ingat-ingat lagi gitu, dari kecil sampai sekarang kalian itu seolah-olah diminta untuk mendahulukan orang lain, mendahulukan lingkungan eksternal ketimbang urusan pribadi kalian sendiri. Nah, karena sebenarnya kalian itu sudah selesai dengan diri kalian sendiri. Ini tuh sudah bukan waktunya lagi untuk berjuang untuk diri kalian sendiri, bukan. Udah selesai kalian tuh sama diri kalian sendiri. Jadi ibaratnya kalau di tebaran pertama tadi masih belajar, masih mengumpulkan insight, wisdom. Nah, kalian tuh itu udah lengkap, udah cukup lah bekalnya, udah lulus. Nah, gini ibaratnya. Jadi tebaran pertama tadi itu masih sekolah. Nah, teman-teman yang di tebaran kedua ini tuh udah lulus dan sekarang tuh waktunya kerja, waktunya pelayanan masyarakat, waktunya melayani humanity. Gitu. Jadi, mungkin kalian dituntut sebagai leader, sebagai pembawa perubahan, sebagai pelayan, membantu melayani masyarakat luas atau orang-orang di sekitar kalian agar dunia ini menjadi lebih baik. Jadi kalian itu membawa misi turut serta dalam pergerakan atau pergeseran energi bumi. Dan seperti yang teman-teman tahu, saat ini bumi kita sedang menuju pergeseran energi menuju 5D gitu. Nah, kalian ini adalah orang-orang yang turut serta berperan aktif dalam pembawa perubahan itu, dalam pergeseran energi bumi ini gitu. Jadi udah bukan saatnya lagi kalian fokus ke diri kalian sendiri, udah bukan saatnya lagi untuk belajar melengkapi wisdom kalian, tapi ini saatnya untuk mengimplementasikan bakat yang kalian punya, yang kalian bawa, karena bakat itu kan tersemat di dalam DNA, lintas kehidupan gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh udah punya bakatnya, udah lengkap gitu loh. Kalian udah lulus belajar ya, maksudnya lulus sekolah ibaratnya. Nah, saat ini kalian itu membawa misi untuk turut serta membantu masyarakat, membantu teman-teman yang mungkin belum awaken, membantu teman-teman dalam proses pencarian jati diri mereka gitu. Jadi yaitu mulia sekali misi jiwa kalian saat, bukan maksudnya bukan yang pertama tadi nggak mulia, bukan ya, tapi kalian ini harus turut serta berperan aktif, membantu, turun tangan. Jadi kalau ada ketidakadilan di depan kalian, kalau ada kejahatan di depan kalian, ini udah bukan saatnya lagi untuk duduk manis nonton diem aja, bukan. Ini saatnya kalian untuk take action dengan cara apapun yang kalian bisa, untuk ambil aksi nyata, mengambil tindakan nyata, membawa perubahan yang lebih baik. Jadi kalau mulai sekarang, ketika kalian di jalan, kalian ngeliat ketidakadilan, kecurangan, kejahatan, orang yang butuh bantuan, jangan pikir panjang, jangan pikir dua kali untuk bertindak. Ya udah, langsung aja bertindak. Apa yang kalian bisa lakuin, sesederhana apapun itu, lakuin aja yang kalian bisa. Udah gak usah mikir untung rugi. Udah, ini bukan masanya lagi kalian mengumpulkan keuntungan untuk pribadi kalian. Ini saatnya kalian untuk menjadi leader, untuk menjadi pembawa perubahan, penggerak roda kehidupan gitu. Jadi kalian ini orang-orang di baris terdepan dalam pergeseran energi bumi itu. Kalian ketika kalian meragukan, emang iya ya aku bisa melakukan itu gitu, aku aja masih jatuh bangun gitu. Nah, sebenarnya ini adalah ilusi, karena mungkin kita kan hidup di lingkungan yang sangat heterogen gitu. Itu sebenarnya hanya ilusi, bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu.
ketidakpercayaan diri. Nah, sebenarnya kalau kalian mau mempercayai diri kalian, oh, aku ini udah lulus sekolah, gitu. Ini saatnya aku kerja, ini saatnya untuk aku pelayanan. Bakat-bakat, kekuatan-kekuatan yang selama ini terpendam di dalam DNA kalian itu akan bangun, akan bangkit, akan awaken satu demi satu. Kalian pasti akan takjub nantinya, oh ternyata aku punya kekuatan kayak gini yang semula gak pernah aku sadari karena aku gak percaya sama diri aku sendiri. Once kalian percaya sama diri kalian sendiri, ya itu akan bangun sendiri-sendiri, akan bangun masing-masing kekuatan itu, bakat-bakat itu tuh akan bangun. Semesta pasti akan membantu siapapun yang berniat membantunya. Ketika kalian sudah tekadnya bulat mau ngebantu dunia, mau ngebantu kehidupan, mau ngebantu Tuhan dan semesta dalam kebaikan, nah bantuan itu pasti akan datang juga ke kalian gitu. Jadi jangan ragu sama kemampuan diri kalian, percaya aja kalian itu udah lengkap gitu. Kalian tuh udah lulus, udah dapet ijazah. Nah sekarang waktunya kalian mengimplementasikan pengetahuan yang selama ini kalian kumpulkan dari kehidupan-kehidupan yang lain untuk saat ini menjadi bekal kalian dalam mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan gitu. Jadi udahan mintanya sama Tuhan, saatnya kalian memberi pada Tuhan. Kenapa harus memberi? Maksudnya ini adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi, menjadi membawa surga Tuhan ke bumi, membantu orang-orang di sekitar kalian untuk menemukan Tuhan, seperti halnya kalian yang sudah menemukan Tuhan gitu. Oke. Itu misi jiwa untuk teman-teman di tebaran kedua. Sekarang kita lanjut ke misi jiwa untuk teman-teman di tebaran terakhir, tebaran ketiga. Fokus intention. Oke, fokus pada niat. Ikut deg-degan nih. Pertama, kedua menarik sekali misi jiwanya. Kita lihat yang ketiga ini tentang apa? Oke, fokus pada niat. Ada 3 pentacle. Oh, Knight of Swords. 4 of Swords. Oke. Oke, jadi tebaran ketiga ini misi jiwa kalian di kehidupan saat ini lebih pada pemenuhan karma. Jadi, sorry to say, di kehidupan yang lain terlihat bahwa teman-teman di tebaran ketiga ini pernah merugikan orang lain, pernah menyakiti orang lain. Mungkin juga pernah killing hewan, bisa pernah membinasakan kehidupan yang lain, pernah menyakiti orang sampai membunuh orang, mungkin pernah menyebabkan kerugian bagi sesama intinya. Nah, jadi misi jiwa kalian saat ini adalah membayar, melengkapi ketidaklengkapan energi yang pernah kalian lakukan di kehidupan yang lain. Jadi karma itu adalah tentang ketidaklengkapan energi yang seharusnya orang bahagia, tapi karena tindakan kita orang itu jadi gak bahagia. Contoh nyatanya gitu ya, contoh gampangnya. Karena kalian merebut hak orang lain, hak untuk hidup bahagia, hak untuk hidup sejahtera, atau mungkin juga merebut pasangan orang lain, merebut apa aja yang menjadi hak orang lain, itu bukan hak kalian, tapi kalian ambil. Nah, di kehidupan saat ini, jiwa kalian itu ingin membayar, melunasi, melengkapi kerugian-kerugian yang pernah kalian
lakukan atau yang pernah kalian sebabkan untuk sesama, entah ini hewan, entah ini orang lain gitu. Nah, saat ini mungkin akan banyak sekali godaan ya, entah kalian pengen belajar spirituality seperti tebaran pertama, entah kalian ingin jadi leader seperti di tebaran kedua, tapi sebenarnya misi kalian saat ini adalah membayar karma gitu. Jadi kalau dulunya kalian pernah menyakiti ibu kalian, nah saat ini kalian akan bertemu lagi dengan sosok ini, entah dia saat ini sebagai ibu lagi, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai teman. Intinya kalian harus mengganti kerugian yang pernah kalian sebabkan untuk seseorang ini. Nah, jadi kalau kalian merasa sering bermasalah sama orang lain gitu, atau bahkan sering dihadapkan dengan situasi di mana kalian kok rasanya aku harus ngalah terus sih, kok harusnya aku harus berkorban terus sih gitu. Jangan buru-buru mengklaim kalau diri kalian itu dizolimi, terzolimi. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan, cara semesta untuk agar kalian ini mau bayar karma. Itu pelunasan karma hidup kalian. Ibaratnya gini, ketika kita mikir orang lain yang menyakiti kita itu nanti pasti akan tersakiti, karena saat ini kita sedang disakiti sama dia. Siapa tahu kesakitan yang kita alami saat ini karena perbuatan kita sendiri di masa lalu mungkin, atau di kehidupan yang lain gitu. Jadi ketika kalian saat ini merasa kehidupan kalian sulit, jangan-jangan kesulitan ini adalah buah atau hasil dari perbuatan kalian di masa yang lain gitu. Nah, pemahaman, kesadaran akan hal ini, oh siapa tahu aku disakiti ini karena memang aku pernah nyakitin. Oh siapa tahu aku saat ini susah banget keadaannya, ini adalah dulunya aku pernah tamak, dulunya aku pernah serakah ketika aku sedang hidup jaya atau hidup makmur. Nah, kesadaran akan hal ini itu akan membuat kita lebih legowo, lebih pasrah, lebih oh ya udah. Kalau memang aku sudah berusaha maksimal tapi aku tetap kesulitan, aku udah berusaha maksimal tapi aku tetap sakit, ya udah mungkin ini memang jalan yang harus aku tempuh. Nah, ketika kita ikhlas, ketika kita legowo, ketika penerimaan diri kita itu besar, nah itu penderitaan itu akan bisa terkurangi sedikit demi sedikit gitu. Jadi orang kalau udah kena masalah, hatinya nggak terima, itu kan sakitnya double. Nah, ketika orang kena masalah tapi penerimaannya tinggi, jadi dia bisa menerima. Nah, kesakitannya, kesedihannya itu akan langsung terkurangi 50%. Ibaratnya gini, orang lagi jalan, bannya bocor gitu, udah kena masalah kan. Kalau dia ngedumel marah-marah, nah penderitaannya itu akan tambah. Tapi ketika ban bocor, aduh bocor nih, ya udahlah. Nah, nanti juga di depan ada tambal ban. Penderitaannya akan terkurang 50%. Nah, sama seperti halnya di tebaran ketiga ini. Ketika kalian saat ini mengalami kesulitan, kalian disakiti, tapi kalian sadar, oh mungkin ini adalah jalan untukku, untuk membantuku menebus karma. Nah, itu kesakitannya akan berkurang, penderitaannya akan berkurang gitu lagi. Jadi level penderitaannya itu akan turun. Nah, ketika juga saat ini mungkin kalian seneng-senengnya jadi ini loh apa namanya, ngerawat binatang gitu, kalian mengadopsi hewan-hewan yang terlantar di jalan gitu, kalian seneng banget tujuannya menolong binatang, kan nggak semua orang ya kayak gitu, nggak semua orang mau mengorbankan energinya, waktunya, uangnya, untuk mengadopsi atau merawat binatang-binatang jalanan. Kan nggak semua orang punya fokus ke situ. Nah, ketika kalian ini sangat berfokus ke situ, nah bisa jadi dulunya kalian kalian pernah menyakiti binatang, kalian penyiksa binatang, kalian tega gitu sama binatang. Nah, saat ini
kalian itu sedang menembus karma ini gitu. Jangan dikira kita menyakiti binatang itu nggak ada karmanya, ada. Nah jadi ini juga reminder buat kita semua ya, untuk selalu mindful sama orang lain, sama binatang. Jangan menyakiti, jangan mengambil hak yang bukan milik kita, karena pasti akan balik ke kita hasilnya gitu. Apa yang kita lakukan pasti akan kembali ke kita dalam bentuk yang tidak kita duga. Jadi kalau bisa tuh ngasihnya yang baik-baik aja, supaya yang balik ke kita itu juga baik-baik aja. Jadi hal ketiga ini jadi reminder buat kita untuk selalu mindful ya. Jangan menyakiti orang, jangan mengambil hak orang, jangan merebut pasangan orang, jangan menginjak orang supaya kita bisa berdiri tegak gitu. Jangan menyakiti binatang. Kalau nggak tahu atau nggak mau bantu, mending diem deh. Gitu saran saya. Jadi supaya niatnya kita nih mau ngurangin karma, bukannya terkurangi malah nambah gitu. Jadi harus lebih mindful, harus lebih sadar tentang apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, oke? Oke, kita closing dengan kesimpulan. Jadi misi jiwa teman-teman, mulai dari tebaran pertama, kedua, dan ketiga. Oke, jadi misi jiwa untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama yaitu lebih ke internal, pencarian jati diri. Ibaratnya kalian masih harus banyak belajar hal baru, kalian harus melengkapi, mengumpulkan wisdom, mengumpulkan pemahaman, insight, ibaratnya masih baby-baby yang masih di bangku sekolah gitu, masih belajar tentang kehidupan, masih mengamati, mempelajari, memahami puzzle-puzzle kehidupan. Nah, ketika kalian mentok gitu, nggak nemuin jawabannya di dalam, kemudian kalian berusaha mencari validasi keluar gitu, please hati-hati dalam mencari guru, dalam mencari sosok panutan. Selalu utamakan, selalu percayai diri kalian sendiri, seimbang antara akal, pikiran, dan hati atau logika dan intuisi, karena itulah yang akan menjadi filter yang melindungi kalian. Jangan semuanya dimasukin karena kalian bakalan stres. Tetap harus difilter. Kalian boleh belajar buku sebanyak-banyaknya, kalian boleh belajar prinsip pemahaman agama sebanyak yang kalian mau, tapi please yang kalian jadikan prinsip, yang kalian masukkan ke dalam diri kalian itu harus difilter supaya kalian nggak keluar jalur, supaya kalian tetap on the track, supaya kalian bisa menemukan apa yang memang mesti kalian temukan gitu. Ibaratnya pencarian inner wisdom di dalam diri kalian gitu. Sedangkan untuk file kedua, saat ini kalian udah lulus sekolahnya, kalian udah lengkap informasinya, pemahamannya, wisdomnya udah lengkap. Jadi saat ini waktunya untuk mempraktekkan, mengimplementasikan pemahaman yang kalian punya, pengetahuan yang kalian punya untuk menjadi barisan terdepan dalam perubahan kehidupan yang lebih baik, dalam turut serta berperan aktif dalam pergeseran energi bumi menuju ke 5D. Dan ketika kalian memahami kalau diri kalian itu mampu, kalian udah lengkap wisdomnya, nah bakat-bakat alami kalian, kekuatan kalian itu akan awaken sendiri gitu. Jadi akan bangun masing-masing gitu. Asalkan kalian itu melakukan itu atas dasar kemanusiaan, atas dasar unconditional love gitu, kasih sayang, cinta kasih. Sama seperti kesejatian Tuhan kan, sang sumber cinta. Jadi ketika kalian menjadikan cinta kasih itu sebagai pondasi utama kalian, semesta itu pasti akan ringan tangan memberikan bantuan kepada kalian. Asalkan kalian ini mau udahan fokus sama diri sendiri dan mau membantu humanity, memperbaiki society menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk misi jiwa teman-teman di tebaran ketiga adalah tentang pemenuhan karma. Dulunya kalian pernah ngambil hak orang lain, macam-macam, hak untuk hidup bahagia, hak untuk hidup, hak untuk makmur,
hak untuk bahagia, hak untuk makan, hak apapun yang bukan milik kalian. Jadi saat ini kalian harus membayar karma ini. Mungkin kalian mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai kesakitan, yang padahal kalian udah usaha tapi tetap hasilnya sulit. Nah, pahami aja, sadari aja bahwa itu mungkin cara Tuhan membantu kalian memenuhi karma. Nah, kesadaran ini akan membuat penderitaan itu terkurangi gitu. Baik, sekian reading panjang kali ini tentang misi jiwa. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memenuhi puzzle kehidupannya. Karena ini bersifat general, jadi mungkin akan tidak sesuai untuk beberapa orang. Jadi reading privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria, silahkan DM saya di situ. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kita belajar bareng, kita ambil semua baiknya, kita buang semua buruknya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.